terakhir adalah gaya musik periodikal. Gaya musik ini tercipta karena adanya perkembangan zaman di saat tertentu, khususnya kegemaran masyarakat dalam bermusik kala itu. Sebagai contoh, musik keroncong di atas merupakan bukti bahwa di zaman itu banyak sekali masyarakat yang menggemari budaya berkeroncong di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Perlu kita ketahui bahwa musik di Indonesia sangat beragam dan sangat memiliki identitas. Mari kita jaga dan lestarikan dengan cara mencintai dan selalu kagum dengan budaya sendiri. Di pertemuan yang akan datang, kita akan lebih mengenal begitu uniknya dan beragamnya jenis-jenis musik Nusantara. Namun, sebelum itu silakan kalian mengerjakan latihan psikologi dengan menjawab 3 pertanyaan yang ada. Tetap semangat, terima kasih. Musik Nusantara sangat terikat dengan 3 unsur utama, yakni budaya, bahasa, dan seni. Ketiganya saling menyatu dan memiliki keragaman yang sama seperti keragaman di Indonesia. Dengan keberagaman yang ada di Indonesia, keberagaman itu berpengaruh pula pada gaya dan bentuk musik maupun alat musiknya. Mari kita sama-sama belajar mengidentifikasi karya musik Nusantara sebagai bentuk mencintai budaya kita sendiri. Yang pertama, mari kita analisa bentuk alat musik yang berkembang di Indonesia. Ada 3 bentuk yang sering kita jumpai, yakni bentuk tabung, bilah, dan bentuk pencon. Yang pertama, alat musik berbentuk tabung merupakan bentuk umum dari alat musik yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Cara memainkan alat musik tabung ini seringkali dipukul, ada juga yang digoyangkan dan ditiup. Contoh alat musiknya seperti kendang, angklung, dan seruling. Bentuk bilah merupakan alat musik yang menyerupai bilah balok dan tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi dihasilkan dan perlu didukung oleh perangkat lain berupa resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata dan bidang cembung, bahkan kadang-kadang berupa irisan dalam bentuk tabung. Contoh alat musik yang bentuk bilah adalah gambang, kolintang, saron, gender pada gamelan. Yang terakhir adalah bentuk pencon. Sama seperti video ini, istilah pencon berasal dari kata pencu dalam bahasa Jawa, yaitu bagian yang menonjol dari suatu bidang datar yang dianggap datar dan difungsikan sebagai tumpuan pukulan. Berikut contoh alat musik tabung, misalnya bonang ada di Jawa atau Sunda, trompet di Bali, kromong Betawi, talempong Minang, toto buang Ambon, dan kakanong Banjar. Semua cara memainkannya adalah dipukul.
Setelah kita belajar sebelumnya tentang alat musik, mari kita belajar gaya musik yang ada di Indonesia. Perlu kita ketahui bahwa gaya musik Nusantara dikelompokkan menjadi 3 jenis gaya musik. Yang pertama, gaya musik lokal, gaya musik individual, dan yang terakhir, gaya musik periodikal. Gaya lokal, yakni sifat-sifat lokal atau budaya suatu daerah yang diakui memiliki sifat-sifat estetika dan ekspresif yang berbeda dengan daerah lainnya. Contoh lagunya Jublak-Jublak Suweng yang menceritakan budaya anak kecil yang melakukan permainan tradisional namun memiliki makna positif dalam setiap nyanyiannya. Berikut di video ini merupakan gaya musik individual. Gaya individual merupakan gaya musik yang dibuat sesuai dengan karakteristik pencipta musik tersebut. Gaya musik individual memiliki fungsi agar musiknya berbeda dengan daerah lain. Seperti video di atas, yakni musik gergaji dari Bojonegoro atau musik angklung Ujo dari Bandung. Dan yang terakhir adalah gaya musik periodikal. Gaya musik ini tercipta karena adanya perkembangan zaman di saat tertentu, khususnya kegemaran masyarakat dalam bermusik kala itu. Sebagai contoh, musik keroncong di atas merupakan bukti bahwa di zaman itu banyak sekali masyarakat yang menggemari budaya berkeroncong di daerah Jawa Tengah dan sekitarnya. Perlu kita ketahui bahwa musik di Indonesia sangat beragam dan sangat memiliki identitas. Mari kita jaga dan lestarikan dengan cara mencintai dan selalu kagum dengan budaya sendiri. Di pertemuan yang akan datang, kita akan lebih mengenal begitu uniknya dan beragamnya jenis-jenis musik Nusantara. Namun, sebelum itu silakan kalian mengerjakan latihan psikologi dengan menjawab 3 pertanyaan yang ada. Tetap semangat, terima kasih. Oke, selamat siang buat kelas 8E dan kelas 8F. Kembali lagi bersama saya setelah kemarin ketemu di kelas 7. Oke, kita dalam pertemuan siang hari ini saya minta kalian bisa mengaktifkan kamera seperti ketentuan yang sekolah buat. Kemudian karena Mr. Emma hari ini mau menjelaskan materi, silakan siapkan alat tulis dan buku catatan kalian. Saya akan memberikan 3 poin hari ini,
3 poin besar, dan nanti Mr. Emma akan jelaskan masing-masing per poin besar itu. Pertama kali silahkan kalian bisa mengambil catatan kalian, mengambil alat tulis kalian, mengaktifkan kamera. Ya, Mr. Emma masih melihat ada Daniel, Jason, Erika, Aldrich masih belum mengaktifkan kameranya. Dan Felis, McLean, Renat, dan Mas masih banyak lagi yang belum mengaktifkan kameranya. Kita sama-sama sadar, kita sama-sama tahu bahwa sekolah memfasilitasi kita dengan media Zoom untuk belajar. Mari kita bijaksana menyikapi peraturan yang ada. Jika memang nggak berkenan untuk mengaktifkan kamera, nggak apa-apa, nggak masuk kelas saya juga nggak apa-apa, tenang saja. Oke, kita akan mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Dalam pembelajaran seni musik, khususnya di semester ini, semester online saya bilang, semester 1 online, Mr. Emma akan jelaskan satu bab utama, yakni yang dinamakan musik Nusantara, atau dibilang sama dengan musik Indonesia, musik yang berkembang di Indonesia. Nantinya Mr. Emma akan memberikan 3 tugas selama 1 semester, hanya 3 tugas saja. Kita akan memulai tugasnya itu minggu depan. Tugasnya cukup simpel, tidak berat seperti kelas 7 yang lalu. Karena di kelas 7 ini pemahaman soal musik Nusantara itu yang Mr. Emma mau tekankan. Dan nanti ada 1 tugas praktek. Jadi ada 2 tugas teori dan 1 tugas praktek. Oke, kita akan masuk ke musik Nusantara. Saya akan sharekan PowerPoint Mr. Emma. Kalian bisa mencatat dengan baik dan bisa mendengarkan penjelasan saya dengan baik juga. Oke, sudah kelihatan? Oke, masih loading. Oke. Mr. Emma mulai dengan gaya dan bentuk musik tradisional. Nah, ini sebenarnya materinya di semester 2 ya. Tapi di tahun ajaran yang baru ini jadi semester 1. Nah, gaya dan bentuk ini di semester 1 sekarang. Di ajaran revisi 2019-2020 sekarang jadi semester 1. Gaya dan bentuk musik tradisional, saya masuk ke poin yang pertama. Ini poin yang tidak Mr. Emma kasihkan di PowerPoint. Jadi saya mau jelaskan langsung supaya pemahaman kita itu fokus. Bahwa pemahaman yang pertama adalah tentang apa yang mempengaruhi atau apa yang mengakibatkan musik Nusantara itu ada dan harus kita jaga. Itu dulu. Ada 3 hal yang mempengaruhi musik Nusantara. Oke, ada 3 hal yang mempengaruhi musik Nusantara. Yang pertama itu namanya adalah budaya. Yang pertama namanya adalah budaya. Kenapa kok budaya? Oke, kita lihat bahwa musik Nusantara itu pasti kalau kita tarik garis tengah, itu pasti yang paling utama adalah budaya atau tradisi. Itu pasti terikat banget dengan budaya. Kita ambil contoh, ampar-ampar pisang. Contoh. Ya, ambil contoh ampar-ampar pisang. Kita nggak lihat itu bahasa dari mana, daerah dari mana, nggak kita lupakan sejenak, tapi kita lihat kata ampar-ampar pisang dalam Indonesia. Mr. Emma sudah riset semalam, arti kata ampar-ampar pisang itu artinya adalah menjemur daun pisang. Menjemur daun pisang untuk alas makanan. Oke. Setelah Mr. Emma riset by Google, saya tanya sama orang rata-rata umurnya yang 50 ke atas, 70 tahun ke atas. Saya tanya, apakah tradisi itu juga ada di Jawa? Jawabannya iya, betul. Masih ada. Zaman dulu ada orang bikin kue yang namanya nogosari namanya, atau yang ada putih terus dalamnya ada pisangnya itu. Nah, itu dia menggunakan daun pisang.
Kita juga lihat kalau orang jual bakso itu pasti ada lontong itu juga pakai daun pisang. Tapi untuk bisa mengolah daun pisang itu perlu dijemur dulu supaya dia bisa awet atau elastis. Nah, itu budaya. Akhirnya terbentuklah lagu ampar-ampar pisang. Itu satu. Yang kedua, cublak-cublak suweng. Ya, cublak-cublak suweng kita lihat itu lagu dari pola tradisi atau pola kebiasaan anak kecil zaman dahulu yang suka sekali dengan permainan tradisional saat itu. Kalau kalian lihat sendiri, permainan itu coba saling melempar kayak kita main apa itu ya, batu disiarkan satu dengan yang lain, yang kena siapa batunya kita harus nebak batunya di siapa. Itu cublak-cublak suwung. Tradisi budaya yang ada zaman dulu ditarik sedemikian rupa jadi sebuah gaya, jadi sebuah hal yang berpengaruh. Yang kedua, yang pengaruh yang pertama adalah budaya. Pengaruh yang kedua yang mempengaruhi musik Nusantara adalah bahasa, language, ya. Bahasa sendiri di Indonesia ini kalau kamu bisa hitung, waduh lebih dari 10. Di Jawa aja. Misalnya bahas di Jawa aja. Di Jawa itu ada lebih dari 3. Ya, di Jawa saja itu ada lebih dari 3. Kita lihat sendiri aja Jawa Timur. Jawa Timur ada bahasa Madura, bahasa Jawa Tengah itu, bahasa Jakartaan, Betawi itu ya, bahasa Sunda di Jawa Barat. Segitu banyaknya. Bayangkan kalau kita beralih ke pulau yang lain, Sumatera, Aceh, ada Palembang, ada Medan, ada Batak. Atau kita pergi ke Papua gitu ya, banyak sekali. Dan setiap suku dan setiap kategori bahasa itu sendiri juga menciptakan karya-karya musik. Contohnya cublak-cublak suwung tadi dari Jawa Tengah, tanduk majeng dari Madura, terus Kampuang nan jauh di Mato NTT, banyak sekali, pengaruhnya tinggi sekali. Dari alat musik juga kayak gendang, kata gendang aja loh, kendang itu di Jawa itu buahnya artinya gendang, kendang, loh ada kayak gitu, gondang, loh banyak sekali. Dalam sisi bahasa aja mempengaruhinya banyak. Itu yang kedua ya, yang pertama tadi budaya, yang kedua bahasa. Yang terakhir yang mempengaruhi musik Nusantara adalah seni. Yang mempengaruhi musik Nusantara adalah seni. Kenapa Mister kok seni? Kamu lihat deh sekarang, kita belajar deh. Kalau Mister Emma tanya ada sebuah kain kotak-kotak hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, hitam putih, itu artinya dari mana? Ada kayak kain kotak-kotak hitam putih, hitam putih, hitam putih, itu dari mana? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa kasih chat ke Mister atau bisa open mic? Kalau ada kain kotak putih, kotak putih, kotak putih, kotak putih, terus ada orang nari-nari, banyak orang terus bilang cak. Ya, itu dari mana? Dari Bali. Betul. Thank you Luis, dari Bali. Sekarang misalnya tanya deh, kalau seumpama ada orang memakai busur panah, ya, bawa tombak, terus dia lari di sebuah hutan, terus dia pakai gendang dung gitu. Terus ada bulu-bulunya gini, ya atasnya kepalanya itu ada mahkota bulu-bulu. Itu kalau kita bisa lihat aja itu dari mana? Bawa tombak gitu ya, telanjang yang cowok ya, pakai celana saja, bawa tombak, bawa panah, terus biasanya mukanya dicoret-coret putih-putih ini. Terus dia biasanya nyanyi sajojo, itu dari mana? Ada yang tahu? Oke, saya keluarkan langsung aja. Itu dari Papua contohnya. Ya. Dari Papua. Mau Mister mau bahas tentang hal di luar musik yang berkaitan dan mempengaruhi. Contohnya seni itu tadi yang Mister bilang. Jadi contoh di Papua lagu sajojo saja. Lagu sajojo diperuntukkan untuk tradisi orang zaman itu di Papua itu untuk memulai perburuan babi hutan. Dia harus nyanyi sajojo dulu,
dari sebuah apa ya? Dari sebuah tradisi itu, dari sebuah seni itu diambil jadi sebuah lagu. Ada lagi juga sajuju kan artinya tarian sebenarnya, bukan nyanyian. Kalau kamu cari riset di Google gitu, sajuju artinya adalah tarian, bukan lagu. Atau juga kalian bisa lihat bahwa ketika musik yang ada di mana itu NTT gitu ya, pada saat itu banyak sekali daerah dataran kelapa, kemudian minum aren, akhirnya dia bikin musik atau gaya musiknya dari pohon aren itu. Akhirnya jadilah alat musik yang bentuknya atau bahannya itu dari daerah sekitar situ. Padahal itu sebuah seni, kerajinan, prakarya. Akhirnya dibuat seperti itu. Nah, kalau kamu lihat juga, dapati videonya Mr. Emma tadi, kalau kamu lihat gamelan aja loh, banyak ukiran-ukiran yang menceritakan. Itu kan padahal bukan seni musiknya, itu seni kriya, seni pahat. Tapi ada keterkaitan di situ. Itu seni. Jadi poin yang pertama adalah musik Nusantara atau gaya atau bentuk musik Nusantara atau musik tradisional itu dipengaruhi oleh yang namanya bahasa, budaya, dan seni. 3 hal ini sangat kuat dan sangat kental sekali. Ketika orang bisa dengar, oh ini lagu tradisional. Gampangnya gini ya, kamu dengar lagu Lati deh. Lati Werjenius bikin musik, ya toh, sefenomenal itu ketika dikasih suara gending, suara nyinden dikit, kamu langsung bilang, oh ini lagu tradisional plus EDM. Kamu bisa bilang kayak gitu. Itu ada identitas, itu adalah pengaruh. Ada bahasanya enggak? Ada bahasa Jawa di situ ya. Kemudian ada unsur seninya enggak? Ada unsur tariannya. Ya kan? Ada tradisinya enggak, Lus? Jelas kelihatan banget pakai baju tradisional, ada tarian tradisional, ya itu tradisi pasti. Itu musik tradisional. Mister Rama ke poin yang kedua, poin besar yang kedua. Ya, poin yang besar yang kedua, Mister Rama ada mau bahas yang namanya bentuk sekarang. Mister Rama mau bahas soal bentuk dari alat musik itu. Ya, Mister Rama mau bahas soal bentuk dari alat musik itu. Bentuk yang pertama itu ada namanya bentuk alat musik tabung. Bentuk yang kedua ada alat musik bilah, dan bentuk yang ketiga ada bentuk alat musik pencon. Pencon atau bahasa Jawa aslinya artinya pencu. Nanti misalnya jelaskan satu persatu. Kalau mengomongkan bentuk tabung sekarang, kalau mengobrolkan bentuk tabung, alat musik tabung ini berarti alat musik yang memiliki bentuk seperti pipa, ya, bentuknya seperti pipa. Kemudian alat musik ini awalnya berbahan dasar kayu bambu, karena itu pasti memudahkan orang zaman dahulu untuk melobangi tengahnya. Bambu kan pada rongga tengahnya. Dan dalam perkembangannya sekarang, ya, sudah digantikan karena bambu kan nggak tahan lama. Beda lagi kayak bambu kuning gitu ya yang ada di Bandung itu, yang kualitasnya sudah diakui dunia itu sangat awet. Tapi zaman dahulu kan nggak alat musik ya nggak dari bambu aja. Nah, sekarang digantikan dengan kayu atau digantikan dengan logam. Ada banyak jenis contoh lagu yang ada jenis alat musik yang bentuknya tabung. Salah satunya yang bisa kelihatan mutlak itu angklung, kemudian seruling, ya, kentongan itu dari tabung, gendang itu dari tabung, tifa itu dari tabung juga. Secara kesimpulan, alat musik bentuk tabung ini adalah alat musik yang dalamnya memiliki rongga, bentuknya seperti pipa. Ya, itu. Di gambar sini itu ada ini di atas namanya calung ini ya, angklung yang dimainkan dipukul, dan di bawahnya ini namanya angklung atau digoyangkan.
Oke, itu yang pertama. Bagian bentuk alat musik tapi bagian yang pertama tabung. Bagian yang kedua sekarang, kategori yang kedua, Mister beri nama bilah. Ya. Bilah berarti adalah alat musik yang bentuknya balok, ya, berbentuk balok, namun dia tidak memiliki rongga seperti tabung. Jadi dia padat berisi. Ya, dia padat berisi, tidak ada apa ya? Tidak ada lubang di dalamnya. Jadi full padat. Kolintang itu, nah, kolintang kan kayu solid tuh ya. Dipukul di kepala cetuk, dia bunyi kepalamu. Tuk atuh gitu. Kalau 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 lubang kan dia bunyinya beda. Nah, sekarang kita ke bilah dulu ya. Nah, sama seperti yang saya sebutkan tadi, kalau bentuk bilah itu dia membutuhkan ruang gema atau resonator. Membutuhkan ruang gema atau resonator. Biasanya kalau kamu lihat kolintang itu kan ada kotak kayak meja gitu kan di bawahnya. Nah, itu biasanya dibuat lubang supaya suaranya jatuh ke bawah. Atau gamelan itu juga ada seperti mejanya, dudukannya itu juga dipakai untuk yang namanya perambat bunyinya. Nah, permukaan bilah ini atau balok ini itu biasanya bisa cembung atau bisa datar gitu ya, tergantung bentuk dan kualitas suara yang diinginkan. Rata-rata bentuk ini ada di gamelan semua. Ada di gambang, ada di kolintang, ada di saron, ada di gender. Dan semuanya rata-rata alat musik ini cuma dipukul saja. Jadi kalau kamu lihat kayak, Mister, bentuk bilah itu apa benar triangle? Betul, triangle itu tidak memiliki rongga. Full besi. Mister, kalau simbal itu simbalnya drum itu benar apa enggak bentuknya bilah? Iya, betul. Dia full simbal. Dash bunyi. Ya. Kalau drum sendiri tuh Mister, bentuknya apa? Jawabannya adalah bentuknya tabung. Kok tabung Mister? Iya, kamu lihat tom-tomnya drum, kanunya drum itu kan ada tabungnya. Ada rongganya di dalam. Itu bilah. Oke? Jadi yang pertama ada bentuk tabung, bentuknya seperti pipa. Dan yang kedua bentuk bilah, bentuknya kayak balok, tapi full, tidak ada rongga di dalam. Yang terakhir sekarang kita ke bentuk pencon atau pencu. Nah, bentuk pencon ini secara look atau secara kita bisa lihat, bentuknya itu dia memiliki strata atau memiliki level. Nah, levelnya ada 3, atas sendiri, kubah gitu ya, bawahnya ada level kedua, ada level ketiga. Rata-rata semua bentuknya kayak gini. Ini nama bentuk pencon. Dalam bahasa aslinya, istilah aslinya artinya pencu atau artinya level. Nah, atau bagian yang menonjol. Nah, yang paling atas sendiri itu yang dipukul. Rata-rata alat musik ini ada di seluruh Indonesia. Sumatera, Bali, bahkan di daerah timur Ambon, Papua itu ada. Jawa pun apalagi, semuanya dipukul. Ya, bentuknya ya seperti gong tadi itu. Ya, kamu lihat tradisi-tradisi Jawa yang lain. Oke. Itu tadi ada 3 hal yang Mr. Emma sampaikan. Ada 2 hal yang Mr. Emma sampaikan. Yang pertama pengaruh, ya. Pengaruh itu tadi ada bahasa, budaya, dan seni. Terus yang kedua, bentuk alat musik ada tabung, bilah, dan pencu. Oke, kita coba memahami dulu ini sebelum kita ke poin yang terakhir, poin yang ketiga. Saya harap kalian bisa memahami dengan santai saja ya. Jangan terlalu, memang ini materinya cukup berat, tapi memang kalian harus bisa memahami ini dengan baik karena nantinya kita akan menganalisa. Oke, poin yang pertama tadi ada bahasa, budaya, dan seni. Dan poin yang kedua tadi ada tabung, ada bilah, ada yang namanya pencu. Oke, Mr. Emma mau tanya dulu sama Prince Sergio, 8F nomor absen 17. Prince? Halo, Prince.
Halo Prince. Halo, halo. Oke. 你好，我是王是王是王。 Waduh. Kok wis nih hau rek. Oh, Prince, Mister Emma tanya, kalau seumpama Bukan aku. kalau Mister tanya ya sama halo, kamu. ya, halo. Kalau Halo, Mister. Oh ya, halo. Kalau alat musik, Oh, kalau alat musik Tifa contohnya. Tifa. Kamu tahu Tifa? oh. Nah, Tifa itu bentuk Tahu. apa bentuknya? Tabung. Tabung. Oke, thank you. Tabung. Thank you, Prince. Iya. Sekarang Mister Emma tanya sama Gwen Hart 8F. Gwen Hart, halo. Halo Gwen Hart. Gwen Hart, kalau Mister Emma tanya soal gini, apakah alat musik seruling itu juga tabung? Iya. Oke, thank you Gwen Hart. Mister terakhir tanya sama Audrey 8E. Terakhir kurang 2 lagi. Audrey, halo. Halo. Oke, Audrey. Menurutmu dari tiga hal yang mempengaruhi musik Nusantara yang sangat kuat dari budaya, bahasa, dan seni, itu apa yang paling kuat mempengaruhinya dalam musik Nusantara? Menurutmu? Budaya sih. Budaya. Kenapa kok budaya? Gak apa-apa. Soalnya kan kayak setiap budaya gitu punya ciri khasnya masing-masing gitu. Oke, thank you Audrey. Bagus jawabanmu. Terakhir Mister Emma tanya sama Livia. Livia 8F. Nah, menurutmu dari tiga tadi, dari budaya, bahasa, dan seni, itu yang paling kuat mempengaruhinya di sini itu apa? Bagimu sendiri nggak apa-apa? Menurutmu sendiri? Budaya. Kenapa budaya? Soalnya budaya kan yang kayak dasarnya gitu. Oke, budaya itu dasar. Soalnya itu ya dilakukan sehari-hari gitu kan. Oke, terima kasih. Jawabannya Livia, Audrey, Gwen Hart, dan Prince sangat membantu sekali. Ya, memang tiga hal itu yang paling kuat adalah budaya yang paling betul. Karena budaya itu tanpa kita ngomong orang bisa lihat. Betul. Oke, kita akan masuk ke poin yang terakhir untuk hari ini. Ya ini Mister Emma bilang adalah gaya musik. Dari sisi pengaruh budaya, bahasa, dan seni, kemudian ke bentuk. Nah, ini yang terakhir ini adalah gaya musiknya. Gaya musik yang di musik Nusantara ini ada apa aja? Ini ada 3 juga. Oke. Ada 3. Yang pertama adalah gaya musik lokal atau gaya Nusantara musik lokal. Ini kata-kata atau definisi secara ilmiah ya, sifat-sifat lokal atau bla 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 bla. Ini bisa kamu catat sendiri nanti pengen saya bagi. Cuman gini yang Mister Emma mau garis bawah adalah gaya Nusantara atau gaya musik lokal ini adalah hanya wilayah tertentu. Contoh wilayah tertentu itu lagi budayanya adalah nelayan gitu ya. Ya, nelayan. Akhirnya lahirlah lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Oh, ada yang menceritakan seorang anak yang keluar dari rumahnya, dia pergi mencari ikan karena dia daerah situ nelayan. Akhirnya jadi lagu Kampuang Nan Jauh di Mato. Atau gaya lokal di situ lagu Ampar-ampar pisang tadi. Daerah situ ada budaya menjemur daun pisang. Akhirnya jadilah lagu yang sesuai dengan daerah itu, gaya daerah itu sendiri. Dari gaya lokal ini per daerah 1, 2, 3 dan yang lainnya itu memiliki perbedaan masing-masing. Ini contoh saja ya, Nak ya. Mister Emma belajar soal yang namanya kendang itu bahasanya aja atau menurut daerah lokal ukirannya saja per daerah itu beda-beda. Kalau gaya Trenggalek itu gini.
Oh, kalau gaya Sunda itu bunyinya kayak gini. Oh, kalau rebana ubi di daerah Palembang itu bunyinya kayak gini. Oh, kalau oglur di Blitar itu kayak gini. Bahasa, budaya itu mempengaruhi gaya lokal di sana juga. Bahkan gaya lokal itu malah bisa mempengaruhi gaya musik, gaya alat musik, dan semuanya. Nah, itu yang dimaksud gaya lokal. Kearifan lokal. Nah, itu juga mempengaruhi musiknya juga. Yang kedua ada gaya individual. Nah, ini beda lagi. Kalau gaya individual ini, penciptanya yang mempengaruhi gaya musik itu. Sebagai contoh gini, ada yang pernah jalan-jalan ke Bandung. Jadi saya pernah jalan-jalan ke Bandung, saya pergi ke rumah Saung Mang Ujo. Rumah Saung Mang Ujo. Jadi satu daerah di daerah Jawa Barat itu memang kearifan lokal di sana itu pembuat angklung semuanya. Kemudian pembuat alat musik semuanya, khususnya dari bambu. Terus dia membuat tempat wisata yang isinya adalah semua alat musik bambu, baik gitar, pokoknya semua terbuat dari bambu. Dan sampai akhirnya dia bikin konser tiap hari. Setiap ada pengunjung dia bikin konser. Entah lagunya dangdut, entah lagunya jazz, entah lagunya klasik. Kamu bisa lihat di YouTube setelah ini. Saya sudah riset. Saung Mang Ujo namanya. Semua lagunya digenrekan memakai alat musik, angklung, dan kawan-kawannya. Nah, itu yang dinamakan gaya individual. Dia yang menciptakan sendiri. Dia yang membuat sendiri hingga di telinga pendengar itu melihat, oh, ini gaya musik Saung Mang Ujo. Atau musik gergaji dari Bojonegoro yang saya tampilkan di video tadi itu juga sama. Itu gaya individual. Oke, kalau gaya lokal itu daerah yang mempengaruhi, kalau gaya individual adalah pencipta atau pembuat lagunya yang mempengaruhi. Dan yang terakhir adalah gaya periodikal. Kalau gaya periodikal berarti artinya zaman itu, keviralan pada zaman itu yang mempengaruhi musiknya. Contoh, kalau periodikal artinya keroncong atau dangdut zaman 1970 itu Surabaya khususnya lagi seneng dengan Koes Plus gitu ya. Keroncong rock waktu itu genrenya. Akhirnya semua mendengarkan. Bahkan musisi-musisi saat itu juga membuat lagu itu juga. Atau lagu keroncong yang ada di Jawa Tengah. Yang awalnya ada keroncong asli, akhirnya mecah. Ada keroncong yang modern, keroncong apa, sampai sekarang juga ada. Keroncong campur saya juga ada. Itu karena apa? Karena zaman itu lagi ngetren apa. Lagi ngetren apa, akhirnya mempengaruhi musik saat itu. Oke, itu tadi poin yang terakhir, ada gaya lokal, individual, dan periodikal. Oke, hari ini cukup sudah sangat cukup sekali. Ada 3 poin besar yang Mr. Emma sampaikan. Ada 3 poin. Yang pertama adalah pengaruh, yakni bahasa, budaya, dan seni. Kemudian ada bentuk alat musik, yakni ada bentuk tabung, bentuk bilah, dan bentuk pencon. Dan yang terakhir, gaya musik Nusantara, yaitu gaya musik individual, periodikal, dan gaya lokal. Oke, saya rasa sudah cukup. Itu 3 materi yang Mr. Emma sampaikan. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu lagi minggu depan, tapi kita akan bertemu lewat psikologi, lewat sebuah video yang saya akan tayangkan di minggu depan di psikologi kalian. Dalam minggu depan ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Tugasnya cuma simpel, ada 3 saja. Oke, kalau gitu Mr. Emma absensi dulu sebelum kita meninggalkan ruangan ini. Saya akan absen dulu sebentar. Ya, di sini saya tulis. Nah, saya absen dulu ya, 8E. Sambil mengabsen, Mr. Emma minta tolong untuk ketua kelas 8E bisa membuatkan grup, untuk grup yang namanya grup seni musik kelas 8E, di Line atau di WhatsApp terserah. Kemudian tolong Mr. Emma digabungkan ke situ untuk kita bisa tanya jawab soal materi seni musik ya. Untuk ketua kelas nanti bisa dibuatkan grup dan bisa join kan Mr. Emma ke grup itu. Ketua kelasnya siapa? 8E dan 8D. 8D juga silakan buat grup ya.
grupnya adalah kelas musik atau kelas seni musik kelas 8E gitu. Terus yang kelas 8D juga gitu, kelas musik 8D. Ya, pastikan juga lengkap. Oke, absen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8E total siswanya berapa ya? Total kelasnya siapa? Halo? Halo? 8. Marcelo. Marcelo. Total kelas total siswanya di kelas ini berapa, Marcelo? Ketua kelas. 25, Mister. 25. Oke, terima kasih Marcelo. Lengkap ya berarti ya. Sekarang 8F. 8F ketua kelasnya siapa? Aku Mister. Lah aku itu siapa? Siapa? Siapa lo? Duh, aku tambah dikasih siapa lo? Siapa? Oh, Prince lah. Siapa Mister? Gak tahu aku Mister. Kamu jadi ketua kelas. Oke, keren, keren. Lo aku lo di B, ya nggak mau Mister padahal. Totalnya berapa, Prince? Totalnya berapa? Prince, total kelasmu berapa? 25. Oke, lengkap. Oke, teman-teman. Ini nanti besok atau nanti malam saya akan bagikan rekaman kelas 8E dan 8F dan saya bagikan PowerPoint Mister Emma. Nanti kalian bisa mengulang bila ada yang susah. Oke, sebelum menutup saya kepingin ada satu orang yang bertanya, mungkin. Adakah yang bertanya? Bisa tulis di chat saja. Adakah yang bertanya? Apakah sudah? Tidak ada yang bertanya. Oke, pastikan kalian sudah mencatat dengan baik karena catatan kalian sangat berguna untuk mengerjakan 3 soal yang ada minggu depan di psikologi. Oke, terima kasih. God bless you. Jaga kesehatan. Tetap semangat. Bye. Ketemu lagi minggu depan ya. God bless you. Thank you, Mister. Terima kasih. Sama-sama. Bisa. Oke. Brian nih, ayo, gak keluar.